Ini hanya spoiler, maka dari itu, gambar tidak akan sama dengan jalan ceritanya. Terima kasih atas kunjungan Anda, selamat mendengarkan radionya. Yang Mulia diserang di dalam Wulong Starfield dan manajemen internalnya tidak berguna. Dylan mengamuk, sudah beruntung dia berhasil selamat, sekarang ada masalah? Masalah apa, Dylan? Kaisar Longjue mengerutkan kening. Longjue tidak terlalu disalahkan. Dylan sedikit membungkuk sebelum bangkit, menekankan, tapi Grandmaster mengatur agar saya melindungi Yang Mulia, dan saya mempercayai keamanan Wulong Starfield, maka saya tidak mengikutinya. Namun, saya hanya meninggalkannya untuk waktu yang singkat dan dia diserang. Grandmaster telah mempercayakannya kepadaku, namun aku gagal. Kaisar Longjue menggelengkan kepalanya, saya dari perusahaan alam semesta virtual juga, tentu saja saya condong ke arah Luo Feng. Namun, ini adalah sesuatu yang akan diputuskan oleh 5 manajer. Masalah kita di sini sangat diatur. Beberapa berurusan dengan masalah Del, semuanya diselesaikan oleh kami 5. Hanya ketika ada masalah besar yang harus dilakukan oleh para ksatria yang kuat. Luo Feng dan Dylan mengangguk. Saya condong ke arah Anda 2, namun 4 lainnya berasal dari Leviathans lain, mereka mungkin tidak mempercayai Anda, 5 Leviathans bagaimanapun juga masih bersaing satu sama lain meskipun bekerja sama. Kaisar Longjue, tolong tunggu sebentar, 4 lainnya akan segera berada di sini. Benar, di antara 4 yang datang, Anda harus paling berhati-hati dengan Kaisar Yanzu. Kaisar Yanzu, Luo Feng tercengang. Kaisar Yanzu berasal dari dojo kapak besar, ditambah latar belakangnya yang menakutkan, maka dia berhasil menjadi manajer, di antara kami 5, dia yang paling brutal, aku dan 4 lainnya cenderung menghindarinya. Kaisar Longjue berkata dengan sungguh-sungguh karena itu jangan pernah main-main dengannya, kalau tidak akan ada masalah. Luo Feng mengangguk dan mengingat nama itu. Kaisar Yanzu, Luo Feng dan 2 lainnya mengobrol di luar angkasa, puluhan ribu km jauhnya ruang beriak dan beberapa kapal muncul, bahkan tidak sampai setengah menit antara penampilan mereka. 4 kapal muncul, semua kapal level atas, setelah mereka semua berkumpul, pintu kabin mereka terbuka. Hua, 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 hua. Dengan pintu terbuka, sejumlah besar siluet terbang keluar, total 100, setengah dari mereka abadi. Starfield Wulong melarang masuknya mayat hidup, namun dalam keadaan khusus, itu mungkin. Apa yang sedang terjadi? Lihat di sini, kekacauan ini. 4 manajer memimpin pasukan mereka, terbang paling depan adalah seorang pria tampan dengan jubah putih yang indah, ini adalah pria yang sangat gagah dan tampan, tidak hanya wanita yang akan terpikat olehnya, bahkan pria akan tergerak oleh penampilannya, kecantikannya telah mencapai tingkat yang luar biasa. Dia memiliki rambut perak panjang, kulitnya seperti kristal, hampir seperti ratu klan serangga Alina. Ciri-cirinya sempurna, di dahinya ada ukiran misterius yang gelap, ditambah energi kunonya, itu membuat orang lain tidak bisa tidak jatuh cinta padanya. Pria yang sangat tampan, berdiri di sana, 3 lainnya tampak seperti sosok latar belakang. Ikuti aku, Kaisar Longjue berkomunikasi dengan Luo Feng dan Dylan. 3 pergi untuk menyambut mereka. 4 manajer memimpin pasukan mereka dan berhenti di luar angkasa, kelompok itu berkumpul diam-diam di sana. Luo Feng, izinkan saya memperkenalkan Anda. Kaisar Longjue tersenyum, menunjuk pada pria kurus berambut keriting dan berkulit hijau. Ini adalah Kaisar Danian Bang pertama di alam semesta. Kaisar Danian, Luo Feng membungkuk hormat. Luo Feng ini adalah ketidakefisienan Departemen Internal Starfield Wulong kami, mohon maafkan. Kaisar Danian balas tersenyum. Kaisar Longjue tertawa keras, untungnya Luo Feng baik-baik saja. Luo Feng, ini dari Bank Galaksi Alam Semesta, Kaisar Cheng Yu. Ini adalah humanoid dengan 4 lengan dan 4 mata, energi tak berbentuknya sedingin es, dia hanya mengangguk pada Luo Feng. Ini adalah Kaisar Yin Ge dari Aliansi Tentara Bayaran Alam Semesta. Kaisar Longjue berkata. Luo Feng memandang Kaisar Yin Ge, dia sangat mirip dengan manusia bumi, hanya saja dia memiliki lebih banyak rambut di tubuhnya, matanya seperti pisau saat dia tersenyum pada Luo Feng dan mengangguk. Adapun ini adalah jenius mutlak legendaris, orang yang menjadi kaisar tingkat resmi saat dia menerobos ke abadi, dia adalah Kaisar Yanzu. Suara Kaisar Longjue lebih keras dari sebelumnya, jelas dia lebih bersemangat dalam memperkenalkan Kaisar Yanzu. Kaisar Yanzu, Luo Feng membungkuk hormat, Tuhanku. Bagaimana mungkin ada pria yang benar-benar sempurna, dia adalah yang paling sempurna dari semua pria dan wanita yang pernah dilihat Luo Feng. Bahkan Kaisar Roh Fantasi memiliki pesonanya, dan Ratu Klan Serangga, tingkat bentuk kehidupan itu, mereka tidak dapat dibandingkan dengan pria di depannya, ukiran di dahinya mengeluarkan energi kuno yang membuat orang lain ingin lebih dekat dengannya. Dia mengulurkan jari seperti batu giok putih dan mengusap dagunya, menatap Luo Feng, murid Truyan.
Aku pernah mendengar tentang dia. Luo Feng mendengarkan dengan hormat. Tidak ada yang tahu persis apa yang terjadi di sini. Suara Kaisar Yanzu lembut, itu menggoyahkan hati orang-orang. Saya telah melihat laporan tentang apa yang telah diserahkan ksatria sebelumnya ke sistem. Kami hanya dapat memastikan bahwa pukulan terakhir berasal dari ledakan api abadi. Tapi apa sebenarnya kebenaran itu? Kaisar Yanzu menggelengkan kepalanya, 3 anggota internal semuanya mati. Luo Feng merasakan simpul di hatinya. Kaisar Yanzu. Kaisar Longjue tertawa keras. Masalahnya sederhana, Luo Feng adalah seorang jenius mutlak dari perusahaan alam semesta virtual kita. Dia salah satu dari 10 besar yang dibunuh di antara klan lain. Pembunuhan ini baginya untuk bertahan hidup. Setidaknya aku bisa jawab kepada eselon atas perusahaan. Kaisar Yanzu meliriknya. Kaisar Longjue, kami tidak hanya menjawab perusahaan alam semesta virtual, tetapi untuk semua 5 Leviathan. Masalah ini memiliki 3 anggota internal yang mati. Mata Kaisar Yanzu bersinar dingin saat dia menunjuk Luo Feng. Luo Feng berkata bahwa anggota internal yang mencoba membunuhnya, namun ketiganya mati tanpa bukti. Ini benar-benar dapat dibuat olehnya. Dia bilang orang lain mencoba membunuhnya. Namun, mungkin dia sudah lama merencanakan untuk membunuh 3 anggota secara instan dan mengambil sejumlah besar unit mayat Baktuan Sektor. Yanzu tersenyum dingin. Ini adalah jumlah yang sangat besar yang bernilai lebih dari 10 juta elemen campuran, cukup untuk membuat penguasa domain mengambil risiko, dan dia menggunakan identitas jenius mutlaknya sebagai perlindungan. Secara alami berpikir tidak akan ada kerugian. Ekspresi Luo Feng berubah. Kaisar Yanzu. Luo Feng berbicara. Diam, aku sedang berbicara dengan Kaisar Longjue, jangan bicara saat aku tidak mengizinkanmu. Kaisar Yanzu mengerutkan kening, melirik Luo Feng dengan jijik. Luo Feng berdiri di sana, mengamuk di dalam, namun dia tetap tenang dan tidak mengatakan apa-apa. Kaisar Yanzu, Kaisar Longjue mengerutkan kening, tidak perlu. Ada, dia berkata dengan serius, masalah ini sangat serius. Pertama, Starfield Wulong kami telah kehilangan lebih dari 10 juta elemen campuran, dan ini melibatkan plot pembunuhan, dan ledakan terakhir, memiliki kekuatan yang mirip dengan nyala api normal yang tidak mati. Tidak masalah, kami harus menyelidikinya secara menyeluruh. Apakah ada celah atau mata-mata di dalam Starfield Wulong kita, atau Luo Feng yang datang dengan seluruh taktik ini? Kita harus tahu yang sebenarnya. Kaisar Yanzu memandang manajer lain, semua orang berbicara. Kaisar Danian, Kaisar Cheng Yu, Kaisar Yingge, semua orang saling bertukar pandang. Yanzu benar, masalah ini sangat serius dan kita harus menyelidikinya dengan baik. Kaisar Danian mengangguk. Cheng Yu mengangguk. Kita tidak bisa membiarkan Luo Feng difitnah juga. Yingge berkata dengan acuh tak acuh. Tapi tentu saja, Yanzu mengangguk, menoleh ke Luo Feng. Luo Feng, aku akan menanyaimu sekarang. Ya, Luo Feng menjawab dengan hormat. Namun di sampingnya Kaisar Longjue tampak khawatir, berkomunikasi dengan Luo Feng. Luo Feng, jangan main-main dengan Kaisar Yanzu ini, sebisa mungkin lihat ke bawah dan tahan saja. Dylan juga berkomunikasi dengannya dengan cemas. Yang mulia, saya saat ini memberitahu Grandmaster tentang insiden ini. Begitu dia menunjukkan dirinya, masalah ini pasti akan terpecahkan. Mendengar kata-kata Kaisar Dylan dan Longjue, Luo Feng merasa lebih mantap di dalam. Biarkan aku bertanya padamu. Kaisar Yanzu memandang Luo Feng, apakah yang kamu katakan dengan ksatria sebelumnya benar? Iya, kata Luo Feng. Apakah kamu berani melepaskan perlindungan jiwamu, tanpa perlawanan, dan biarkan aku mencari untuk melihat kebenaran? Kamu bisa santai, aku pasti tidak akan menyakiti jiwamu sama sekali. Kaisar Yanzu melanjutkan. Tidak. Luo Feng mengerutkan kening dan berkata dengan hormat, mencari jiwa seseorang berarti seseorang harus sepenuhnya melepaskan semua perlindungan, membiarkan orang lain menggali lebih dalam dan mencari. Saat dia tidak hati-hati, ingatannya bisa hancur. Dan begitu seseorang kehilangan ingatannya, dia akan menjadi seorang idiot dan jiwanya bisa hancur dan mati. Apakah kamu tidak mempercayai kemampuanku? Yanzu menatapnya. Kaisar Yanzu, Luo Feng berkata, bukannya aku tidak mempercayaimu. Tapi aku tidak berani bertaruh seperti itu. Aku Luo Feng, tidak suka menempatkan nasibku di tangan orang lain. Bahkan jika Luo Feng tidak memiliki rahasia di dalamnya, dia tidak akan berani melakukan ini. Jika Kaisar Yanzu memiliki motif tersembunyi, sedikit menghancurkan sesuatu, membuatnya menjadi idiot. Setelah itu Yanzu dapat dengan mudah mengatakan bahwa dia ceroboh, bahkan jika dia dihukum, Luo Feng akan menjadi idiot saat itu. Apalagi, Luo Feng memiliki banyak rahasia di dalamnya, dia tidak bisa membiarkan orang lain mencari jiwanya. Kaisar Yanzu, setiap orang memiliki rahasia mereka sendiri, tidak ada yang akan membuka rahasia mereka begitu saja. Terlebih lagi, dia jenius dari jaringan alam semesta virtual kita, bagaimana kita bisa membiarkan hal berbahaya seperti itu terjadi?
Kaisar Longjue mengerutkan kening. Jika itu adalah anggota internal yang normal itu akan baik-baik saja. Tetapi jenius seperti itu, yang dianggap manusia sebagai harta sejati, tidak ada yang akan mengizinkannya. Oke, Yanzu mengangguk dengan dingin. Karena Anda tidak dapat menerima pencarian jiwa, maka izinkan saya bertanya kepada Anda memberitahu ksatria sebelumnya. Anda membiarkan budak jiwa Anda menggunakan kristal asal Dewa Api untuk meledak dan membunuh nyala api itu tanpa mati. Lalu izinkan saya bertanya kepada Anda, di mana kamu membeli kristal asal Dewa Api ini? Apakah alam semesta satu atau bank galaksi memiliki catatan untuk membuktikannya? Tidak ada bukti. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Kamu bahkan tidak bisa menunjukkan bukti untuk ini. Yanzu menatapnya, kata-katamu semua dibuat-buat tanpa bukti, bagaimana kamu berharap kami mempercayaimu? Luo Feng mengerutkan kening dan berkata, Kaisar Yanzu, seseorang tidak perlu membeli harta untuk memilikinya. Sebagai contoh, Luo Feng membalik tangannya dan mengacungkan senjata laser E9. Bisakah Anda memeriksa di mana saya mendapatkan senjata laser E9 ini? Luo Feng memandangnya, bisakah Anda menemukan bukti pembelian? Tidak, saya juga tidak punya bukti, dan Anda tidak akan pernah menemukan jalur pembelian, namun saya masih memilikinya. Luo Feng membalik tangannya lagi dan mengeluarkan 100 lembar jaring ungu. Kaisar Yanzu, apakah Anda memiliki bukti pembelian saya atas 100 daun bersih ungu ini, atau catatan transaksi? Daun itu dihargai sekitar 2 juta elemen campuran atau lebih. Kristal asal Dewa Api, yang berlevel rendah dihargai sekitar 1 juta hingga 1,5 juta elemen campuran. Pistol laser E9, persiapan 0,1 detik, level khusus dengan harga 0,51 juta elemen campuran. Tidak ada bukti sama sekali. Namun saya masih memiliki 100 daun jaring ungu, senjata laser E9. Luo Feng menatapnya, demikian pula, aku memiliki kristal asal Dewa Api. Kaisar Yanzu melihat daun 100 jaring ungu dan pistol laser E9 di tangan Luo Feng dan mengerutkan kening. Dengan posisinya, tentu saja barang-barang ini tidak berarti banyak baginya, namun dia masih terkejut bahwa seorang pemuda penguasa domain level 9 memiliki kekayaan dan kemampuan seperti itu. Menghabiskan uang untuk membeli barang-barang itu mengesankan, tidak membelanjakan dan memperoleh ini adalah sesuatu yang lain. Kamu benar-benar tahu cara memutar. Kaisar Yanzu tertawa pelan, saya tidak akan mengganggu Anda tentang kristal asal Dewa Api lagi. Izinkan saya bertanya kepada Anda, Tuan Sektor Budak Jiwa yang Anda kendalikan. Siapa namanya, dari negara alam semesta dan bintang mana dia berasal? Luo Feng terkejut di dalam. Masalah, ini adalah sebuah celah. Saat itu saya membeli sejumlah besar salep tingkat alam semesta, salah satunya disebut Taiwu. Kecepatan kesadaran Luo Feng mirip dengan Ai, langsung memilih nama dari seorang budak dari level alam semesta dan budak level penguasa domain, bakatnya luar biasa. Kaisar Yanzu, Anda harus tahu, saat itu saya hanya level bintang 9, saya tidak punya cara untuk memaksa tingkat alam semesta menjadi budak saya. Dan budak tingkat alam semesta ini tidak melawan sama sekali, maka... Petik 2. Luo Feng memang membeli banyak budak tingkat alam semesta. Dan banyak yang tewas dalam beberapa insiden, seperti gas beracun dari sarang induk saja telah membunuh beberapa orang. Secara keseluruhan, hal-hal yang terjadi dahulu kala di bumi, tidak peduli seberapa kuatnya seseorang, dia tidak akan bisa menggalinya. Taiwu ini, sebagai seorang budak, tidak memiliki sumber daya sama sekali, metode pelatihannya kasar namun dia masih mencapai alam semesta level 9, kemudian, saya memberinya teknik, dan selama saya berada di perusahaan alam semesta virtual, saya memberinya sumber daya terbaik. Luo Feng tersenyum, Taiwu dengan sangat cepat mencapai level penguasa domain dan sebagai budak jiwaku, aku tidak ingin membuang waktu, membuatnya langsung dari level penguasa domain 1 hingga 9, setelah itu, keberuntungannya bagus dan dia benar-benar menerobos ke tingkat penguasa sektor. Saya secara alami menggunakan sumber daya saya untuk mengasuhnya dan membawanya, bagaimanapun juga, menggunakan budak jiwa untuk melakukan banyak hal itu nyaman. Kaisar Yanzu mengerutkan kening. Sebelum pertanyaan ini, tentu saja dia telah memeriksa Luo Feng sebanyak yang dia bisa. Namun sebelum kompetisi jenius, Luo Feng hanyalah seorang pemimpin bumi yang normal, ditambah lagi di ruang gelap, tidak ada informasi tentangnya. Dan transaksi budak tingkat rendah ini tentu saja berantakan. Ah, Yanzu menatapnya, waktu itu, kamu sudah tahu teknik pengendalian jiwa? Ya, Luo Feng menjawab dengan hormat. Teknik apa? Yanzu melanjutkan, dia harus mendapatkan petunjuk. Teknik pengendalian jiwa jarang terjadi dan sebelum Luo Feng berada di perusahaan alam semesta virtual, teknik apa yang bisa dia miliki? Jejak jiwa. Luo Feng menjawab. Apa itu? Apakah ada yang seperti itu? Yanzu mengerutkan kening. Di sampingnya Kaisar Longjue tersenyum. Kaisar Yanzu, intel Anda di Luo Feng seharusnya menunjukkan bahwa dia menerbangkan kapal planet Yunmo. Kapal itu adalah kapal master planet Yunmo, Huyanbo.
Meskipun ada banyak mayat hidup di wilayah manusia, namun siapapun dengan sedikit reputasi mudah diingat. Undi Yings memiliki ingatan yang sangat bagus. Luo Feng secara alami memperoleh warisan Huyanbo. Kaisar Longjue tersenyum, dan Huyanbo memiliki 9 mayat hidup yang hebat sebagai budaknya. Banyak yang tahu tentang ini. Di antara budaknya, pejabat Iron Blade bahkan memiliki sisi buruk banyak orang. Teknik Huyanbo yang dia gunakan untuk mengendalikan 9 orang itu. Budak abadi adalah jejak jiwa. Kaisar Yanzu mengerutkan kening. Kamu bilang saat itu kamu memanggil 10 penjaga penguasa sektor, 1 adalah budak jiwamu, nama dan identitas bersama dengan latar belakang mereka dari 9 lainnya, ungkapkan semuanya, kata Yanzu. Kaisar Yanzu, apa yang ingin kamu tanyakan? Luo Feng mengerutkan kening. Apakah kamu tidak mendengarku? Kamu hanya perlu menjawab. Matanya bersinar dingin. Luo Feng berkata dengan hormat dan membungkuk, Kaisar Yanzu, 9 lainnya adalah 9 penguasa sektor ras tanduk emas yang mengikutiku untuk melindungiku setelah aku diundang ke komunitas mereka beberapa waktu lalu. Perlombaan tanduk emas? Kaisar Yanzu mendidih karena marah. Ras tanduk emas, mereka tidak tergantung pada kemanusiaan. Meskipun mereka tunduk, namun pengelolaan dan pengasuhan mereka terhadap generasi selanjutnya, kemanusiaan tidak ikut campur di dalamnya, maka apapun yang terjadi di dunia Laos tidak mungkin untuk diperiksa. Semua orang mendengarkan perintah. Kaisar Yanzu berbalik untuk melihat lebih dari 100 bawahan di belakang. Lebih dari 100 bawahan berjubah putih dan ungu semuanya menunggu perintahnya. Periksa jejak pertempuran di sekitarnya dengan hati-hati, setiap petunjuk dan petunjuk, periksa semuanya. Dia memesan. Ya, bawahan berjubah putih dan ungu segera berpisah dan mulai menyelidiki daerah tersebut. Aku akan menghentikan pertanyaanku di sini, kita akan lihat dari sisa-sisa pertempuran. Yanzu menatap Luo Feng dan terdiam. Luo Feng tetap diam. Luo Feng memandang Kaisar Longjue, berkomunikasi, Kaisar Longjue, apakah dia memiliki dendam denganku? Mengapa dia dengan sengaja membuat segalanya menjadi sulit? Dia mempersulitmu, karena alasannya, aku tidak tahu. Aku hanya tahu dari karakternya bahwa dia mungkin menemukan masalah denganmu, namun ini sedikit di luar itu. Kaisar Longjue menjawab, benar, sudahkah Anda memberitahu guru Anda Kaisar yang sejati tentang hal ini? Dylan bilang dia punya, sebentar lagi aku akan pergi menemui guruku di dunia maya. Luo Feng berkomunikasi. Setelah itu Luo Feng melihat ke angkasa yang jauh. Puluhan ribu km di daerah, bawahan berjubah putih dan ungu melintas, menyelidiki segalanya. Luo Feng dan Dylan bersama dengan 5 manajer semuanya melihat dalam diam. Tempatkan pecahan senjata api abadi dan berpura-pura itu sesuatu yang mencurigakan yang kamu temukan. Kaisar Yanzu langsung berkomunikasi dengan mayat hidup berjubah ungu yang jauh mencari petunjuk. Itu adalah api abadi juga. Ketika dia mendengar perintah, dia menjawab, ya Tuhan. Setelah beberapa saat, lebih dari 100 bawahan berjubah putih dan ungu terbang kembali, semua dengan beberapa barang di tangan mereka. Yang mulia, mereka semua membungkuk hormat. Lingkungan harus diisi dengan mayat bak tuan sektor, ini adalah item yang bukan. Kaisar Yanzu menunjuk beberapa item, mari kita lihat ini. Ini adalah pecahan senjata dengan ukiran hukum api, itu jelas merupakan senjata yang biasa digunakan oleh api abadi. Bagaimana jika itu bukan ledakan kristal asal dewa api tetapi serangannya dari api yang tidak mati? Dan barang-barang ini, Luo Feng, bagaimana kamu menjelaskannya? Ini bukan mayat serangga tuan sektor, jelas mereka berasal dari tempat lain, bisakah kamu menjelaskan semuanya? Luo Feng mengerutkan kening dan berkata dengan hormat, Kaisar Yanzu, ada banyak penguasa sektor yang terbunuh, ketika seseorang meninggal, dunia internal mereka runtuh dan sejumlah besar barang terbang keluar. Bagaimana saya tahu dari mana semua ini berasal? Kaisar Yanzu tersenyum dingin, kamu benar-benar tahu bagaimana menyingkirkan hal-hal. Dari kata-katamu, apakah itu berarti segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai bukti dapat dijelaskan sebagai barang-barang dari dunia internal tuan sektor yang runtuh? Dari awal sampai akhir, aku melihat bagaimana kamu berbohong. Semua yang Anda katakan tidak dapat diverifikasi. Penjaga, tempatkan Luo Feng di neraka bintang pertama. Dia memerintahkan, di sana, dia harus menjawab semuanya. Di sampingnya, Kaisar Longjue dan yang lainnya semua terkejut. Bintang 1 neraka? Penjara terketat dalam umat manusia adalah penjara neraka ke-9 dan ke-9 yang legendaris. Penjara ke-9 yang pertama adalah neraka pertama hingga ke-9, para andit yang normal tahu tentang itu. 9 terbawah berasal dari tanggal 10 sampai 18, banyak mayat hidup yang tidak mengetahuinya. 18 neraka Starfield, mereka seperti 18 tingkat neraka yang legendaris. Semakin terlambat, semakin menakutkan. Bahkan tingkat Kaisar Abadi, saat dia ditempatkan di neraka bintang ke-18, dia mungkin tidak bisa bertahan.
Yang pertama memiliki risiko terendah, namun jika dibandingkan, setidaknya dengan Luo Feng, itu cukup menakutkan. Kaisar Yanzu, Luo Feng mengamuk. Diam, kamu tidak punya hak untuk berbicara. Kaisar Yanzu membalas dengan dingin. Saya datang ke sini ke Starfield Wulong Anda untuk membeli barang, saya diserang, upaya Anda untuk menyelamatkan saya sangat lambat, jika bukan karena kartu truf saya sendiri, saya akan lama mati. Luo Feng tidak peduli lagi dengan balasannya, mengamuk, aku bahkan belum mempertanyakan tentang perlindunganmu yang tidak berguna, namun kamu terus-menerus menanyaiku. Saya telah menjawab semua pertanyaan Anda, namun Anda menemukan masalah. HMPH, kamu benar-benar berpikir kami dari perusahaan alam semesta virtual semudah itu diganggu? Luo Feng berkata dengan dingin, aku akan segera memberitahu guruku Kaisar Yan sejati tentang segalanya, juga penyelenggara Ksatria Pedang Jenius pertempuran 9 era ini, dan terakhir kepada tetua yang telah baik padaku pemimpin Istana Tianxi. Aku benar-benar ingin lihat, seberapa jauh kamu dari dojo kapak besar berani memperlakukanku, anggota wilayah utama dari perusahaan alam semesta virtual. Wajah Kaisar Yanzu langsung memerah. Yang lain di sekitar terkejut. Ksatria 9 Pedang, pemimpin Istana Tianxi, mereka semua adalah kematian tingkat kaisar, untuk menjadi manajer Wulong Starfield, mereka semua memiliki latar belakang yang besar, Kaisar Truyan tidak terlalu menjadi ancaman bagi mereka. 9 pedang ksatria berbeda, dan pemimpin Istana Tianxi bahkan lebih dari seorang legenda, bahkan lebih menakutkan dari 9 pedang ksatria. Pemimpin Istana Tianxi, Yanzu terkejut di dalam. Bahkan dukungannya tidak akan berani mengacaukan makhluk seperti itu. Pemimpin Istana Tianxi adalah orang yang sendirian mendominasi seluruh dunia Sungai Darah, lebih kuat dari banyak pemimpin negara alam semesta. Dunia Sungai Darah bagaimanapun adalah tempat yang mengerikan di mana banyak prajurit perusahaan alam semesta virtual terbunuh, orang hanya bisa membayangkan kekuatannya, meskipun itu tidak seperti zaman kuno, itu masih sangat kuat. Bagi pemimpin untuk mendominasi seluruh dunia, kekuatannya sudah menjadi legenda terkenal. HMPH, tidak peduli apa, Luo Feng masih curiga, bagaimana kita bisa membiarkannya pergi? Yanzu memerintahkan, pengawal membawanya ke istana gerimis dan awasi dia baik-baik. Ya, Undiying berjubah ungu terbang. Kaisar Longjue dan yang lainnya tidak mengatakan apa-apa. Penguncian ini adalah tahanan rumah sederhana, tidak ada yang serius. Kaisar Yanzu, Luo Feng menatapnya, orang-orang dari dojo kapak besar benar-benar tahu cara melampiaskan amarah mereka, manajemen tak bergunamu dari Starfield Wulong telah membuatku diserang, dan kau masih memperlakukanku seperti ini. Aku pasti akan membiarkannya. Manajemen atas perusahaan alam semesta virtual tahu, termasuk 9 ksatria pedang dan pemimpin Istana Tianxi. Mendengar nama-nama itu, mata Kaisar Yanzu berkedut. Bawa dia pergi, kunci dia. Dia berteriak, "Sou!" Luo Feng ditangkap oleh 2 mayat hidup dan dibawa ke kapal alam semesta ungu, dikirim langsung ke sebuah istana di dalam Starfield Wulong, di mana Luo Feng dikunci di sebuah aula kecil. Adapun Dilan, sebelum makhluk seperti Kaisar Yanzu, dia tidak punya cara untuk melawan. Istana Gerimis, awalnya adalah aula untuk seseorang untuk berlatih, perlahan-lahan menjadi tempat yang sering digunakan sebagai penjara, seluruh Istana Gerimis setinggi 100 meter, panjang dan lebarnya juga beberapa ratus meter, itu benar-benar kosong di dalamnya. Luo Feng duduk bersila di dalam. Yang mulia, saya di luar. Energi abadi Dilan melewati aula saat dia berkomunikasi, masalah ini, bahwa Kaisar Yanzu terlalu berlebihan, dia murni berusaha menimbulkan masalah bagimu. Mereka memiliki masalah mereka sendiri di departemen internal mereka, namun mereka menemukan kesalahanmu, jangan khawatir, itu akan diselesaikan dengan sangat cepat. Tidak masalah. Luo Feng duduk bersila dan tersenyum, hanya kemunduran kecil, itu tidak berarti apa-apa. Tiba-tiba Luo Feng menatap komunikator pergelangan tangannya, dia telah menerima permintaan panggilan. Guru, dia segera menghubungkan kesadarannya ke alam semesta virtual. Alam semesta virtual Gunung Yuxiang, wilayah primal, Villa Luo Feng. Seorang Kaisar Truyan lapis baja emas sedang duduk di aula, Luo Feng tiba-tiba muncul dan terbang langsung, membungkuk hormat, salam guru. Duduk, Benarian tersenyum dan menatapnya. Luo Feng duduk, aku sudah tahu tentang masalahmu, dan aku juga sudah memeriksa catatan Wulong Starfield. Truyan memandang Luo Feng, apakah apa yang kamu katakan kepada ksatria itu benar? Bahwa Kasei memang menyerangmu dan ada nyala api yang tidak akan mati setelah itu? Ya, Luo Feng berkata dengan hormat, mengenai apa yang saya katakan kepada ksatria, intinya adalah benar, beberapa detail yang lebih kecil, saya tidak ingin mengungkapkannya. Intinya memang semua fakta. Kisah Luo Feng tentang bertahan melawan Kasei adalah kisah dari 10 penguasa sektor, namun dia mengandalkan pertahanan jiwa pagoda kosongnya sendiri. Dia mengandalkan binatang bertanduk emas untuk membunuh yang abadi, bukan kristal asal dewa api. Secara keseluruhan, intinya benar.
Apapun yang menyangkut rahasia penting, dia berbohong sedikit. Truyan mengangguk, tidak bertanya lagi. Sebagai makhluk kuno yang telah ada selama triliunan tahun, dia sangat jelas bahwa setiap jenius mutlak yang dapat bertahan hidup di alam semesta yang luas semuanya memiliki rahasia khusus mereka sendiri. Dia juga sangat jelas bahwa muridnya ini memiliki beberapa. Warisan catatan iblis adalah satu, dan sebelum itu, dia sudah menebak bahwa Luo Feng memiliki yang lain. Namun, setiap orang memiliki rahasia mereka sendiri. Truyan tidak mungkin mengeluarkan semuanya dari muridnya, dia hanya perlu memastikan bahwa apapun yang dia lakukan, dia tidak berlebihan. Dengan begitu, dia tidak akan peduli tentang hal lain. Karena kamu mengatakan bahwa ini adalah upaya pembunuhan, maka tidak ada masalah di sini. Truyan tersenyum memiliki rasa bangga, tidak peduli apa, Anda masih jenius dari perusahaan alam semesta virtual, tidak peduli seberapa tirani Yanzu, dia tidak memiliki hak untuk menentukan nasib anggota kami. Luo Feng menghela nafas lega. Ceritakan percakapanmu yang sebenarnya dengan Yanzu. Benar kata Yan. Ya guru. Luo Feng segera mengulangi seluruh cerita kepadanya. Truyan langsung tertawa ketika mendengar, haha, kamu pasti tahu cara melempar nama, melemparkan 9 pedang ksatria sudah cukup baik, lagi pula ketika kamu menjadi abadi, kamu akan menjadi bawahannya. Kamu bahkan menggunakan nama pemimpin istana Tianxi. Hahaha, mendengar namanya, Yanzu pasti sangat terkejut. Apakah pemimpin itu kuat? Luo Feng bertanya dengan serius, lebih kuat dari ksatria berbilah 9? Pemimpin istana Tianxi, dia memerintah istana itu dan mendominasi dunia sungai darah selama triliunan tahun. Mata Truyan memiliki pancaran rasa hormat, itu jauh lebih kuat daripada pemimpin atau ksatria negara alam semesta manapun, dia adalah eselon atas sejati dari perusahaan alam semesta virtual. Anda sangat beruntung ketika dia memberi Anda beberapa panduan saat itu. Luo Feng terkejut. Kata-kata gurunya menegaskan bahwa posisi pemimpin istana Tianxi sangat mengagumkan. Benar, guru, mengapa Kaisar Yanzu itu menargetkan saya? Luo Feng bertanya dengan curiga, aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Ini adalah kesalahanku. Mata Truyan memiliki pandangan jijik, dia mengejek, Yanzu itu, dalam hal pemahaman, bakat, semuanya sebenarnya rata-rata. Jika tidak ada yang memberinya bimbingan, jika dia berlatih sendiri, bahkan menjadi penguasa sektor, akan sangat sulit, namun dia memiliki ayah yang sangat kuat, seorang jenius sejati dari dojo kapak besar, dia juga saat ini adalah ksatria Shihuo dari dojo. Ksatria Shihuo, Luo Feng tercengang. Truyan berseru, itu adalah jenius mutlak sejati, bahkan tidak lebih lemah dari kedi yang saya sebutkan sebelumnya. Puncak penguasa sektor, dia bisa membunuh kematian tingkat resmi, setelah dia menerobos, dia segera menjadi tingkat kaisar abadi, dan puluhan ribuan tahun kemudian, dia menjadi seorang ksatria. Luo Feng terkejut. Ksatria Shihuo hanya memiliki satu putra, bisa dibilang dia menghabiskan sumber daya dan energi yang tak ada habisnya. Truyan berseru, untuk membuat putranya Yanzu tetap di tingkat penguasa sektor, membuatnya meluangkan waktu di sana dan tidak melakukan terobosan, dia tinggal di sana selama total lebih dari 9 juta tahun. Luo Feng terkejut, Kaisar Longjue telah mengatakan bahwa Yanzu adalah seorang jenius sebelumnya, menjadi level resmi yang tidak pernah mati setelah menerobos, namun sekarang setelah mendengar ini, dia benar-benar tinggal di level penguasa sektor selama lebih dari 9 juta tahun. Tuan sektor manusia hanya memiliki rentang hidup 1000 era. Harta yang sangat berharga, bahkan harta yang membuat para ksatria menjadi gila, ksatria Shihuo bahkan tidak menggunakannya sendiri, dia memberikan semuanya kepada putranya. Benar kata Yan. Apa? Luo Feng terkejut. Apakah kamu melihat ukiran misterius di dahi Yanzu? Itulah tanda harta karun itu. Benar, Yan berseru. Luo Feng segera mengingat pertemuan pertamanya dengan Yanzu, melihat ukiran misterius di dahinya, itu memang mengeluarkan energi kuno. Sumber daya dan harta yang tak ada habisnya, bersama dengan harta yang bahkan membuat para ksatria menjadi gila, semuanya digunakan pada penguasa sektor ini saat itu. Truyan berseru, hanya tubuhnya saja, itu dibesarkan dengan sempurna dari harta ayahnya. Oleh karena itu dia secantik itu, berlatih selama 9 juta tahun di tingkat penguasa sektor bersama dengan harta yang tak terhitung jumlahnya, bagaimana mungkin dia tidak kuat? Menjadi puncak resmi langsung setelah menerobos, itu benar-benar rata-rata. Truyan menggelengkan kepalanya, bahkan kematian normal, dengan harta itu akan segera mencapai puncak resmi. Luo Feng terkejut. Dari ini, Yanzu itu sama sekali bukan jenius. Dia hanya memiliki seorang jenius mutlak dan ayah yang sangat kuat. Truyan mengejek, adapun dirinya sendiri, dia murni anak manja kecil yang terlalu dimanjakan oleh ayahnya, dia selalu cemburu pada jenius sejati, itu sebabnya saat aku bangkit, dia melawanku. Namun aku mengajarinya pelajaran yang bagus. Aku tidak peduli tentang hal lain. Luo Feng tertawa. Dia terus kalah ketika dia menantang saya.
Saya tidak bisa berbuat apa-apa, setiap kali kami bertarung, dia akan kalah, maka kami menjadi musuh. Truyan menggelengkan kepalanya, dan dengan karakter piciknya, tidak aneh jika dia mencari masalah denganmu. 1. Kamu juga jenius. 2. Dia membenciku sampai ke tulang, namun dia tidak bisa berbuat apa-apa kepada saya, maka dia secara alami akan mengambilnya pada murid yang saya sukai. Saya sebenarnya sudah menyelamatkannya dari penghinaan, ada beberapa kerugian yang bahkan tidak saya umumkan, terutama untuk tidak mendapatkan sisi buruk ayahnya. Ayahnya adalah benar-benar orang yang tangguh. Lebih dari 1 triliun tahun, namun kekuatannya masih tak terduga, posisinya di dojo kapak besar sangat tinggi. Luo Feng mengangguk. Bahkan tidak butuh 10.000 tahun untuk menjadi kaisar abadi, puluhan ribu tahun untuk menjadi seorang ksatria, lebih dari 1 triliun tahun, kekuatannya pasti akan lebih mengejutkan. Tidak heran dia tirani itu, tidak heran Kaisar Long Jue dan yang lainnya, semua dengan latar belakang mereka sendiri terus memberdayakannya. Luo Feng berpikir, ini murni karena ayahnya yang kuat yang memaksanya naik ke tingkat kaisar, ayahnya pasti telah membayar harga yang mahal. Bahkan tidak menggunakan harta itu untuk dirinya sendiri tetapi untuk putranya. Kamu harus menanggung masalah ini untuk saat ini. Truyan tersenyum, tidak peduli seberapa kuat ksatria Sihuo itu, dia masih dari dojo kapak besar. Jika orang-orang mereka dapat dengan terang-terangan menggertak orang-orang perusahaan alam semesta virtual kita, perusahaan kita pasti tidak akan mundur. Luo Feng mengangguk. Ini melibatkan pertukaran antara dua Leviathans. Tidak peduli seberapa tidak relanya Yan Zhu, dia tetap harus melepaskanmu. Benar, Yan berkata, namun Anda harus menunggu, sampai eselon atas mengatakan demikian. Luo Feng mengerti bahwa Kaisar Yan Zhu memiliki ksatria Sihuo di belakangnya. Gurunya Kaisar Truyan hanyalah makhluk yang hampir menjadi seorang ksatria. Dibandingkan dengan ksatria Sihuo yang telah berlatih selama triliunan tahun, posisi mereka berada pada tingkat yang sama sekali berbeda. Masalah ini, penampilan gurunya saja mungkin tidak akan baik-baik saja. Cukup. Lagi pula Yan Zhu sangat membenci Yan sejati, dia pasti tidak akan menunjukkan rasa hormat padanya. Wulong Starfield, di dalam istana yang megah. Murid Yan sejati benar-benar berani bertindak di depanku. Wajah cantik Yan Zhu berkedut, matanya terbakar kebencian, mengingat banyak pertukarannya dengan Truyan sebelumnya. Truyan sombong dan agresif, tidak takut pada apapun, putra ksatria Sihuo masih diinjak olehnya. Kaisar Yan Zhu pasti sangat buruk saat itu. Setelah dipermalukan, jika Truyan tidak memikirkan ksatria Sihuo, dia mungkin baru saja membunuh Yan Zhu saat itu. HMPH, Kaisar Yan sejati, aku tidak menyangka muridmu akan sesombong dirimu, kalian berdua benar-benar mirip. Sudahlah, muridmu sudah dimasukkan dalam daftar di sini, bahkan jika dia kabur kali ini, akan ada waktu untuk berurusan dengannya.